Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Mahmud. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi angkatan 2021. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap produkti Brontoseno yang ada di Kediri. Nah, di sini kita akan bahas beberapa outline ya atau garis besar, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian metode penelitian yang saya gunakan nantinya, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Nah, sekarang ini berkembang suatu tren ya teman-teman, yang dikenal dengan istilah tren nongkrong. Nah, di mana orang-orang pergi ke suatu tempat untuk menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, sahabat, dan sanak saudara lainnya. Nah, namun itu kan setiap orang kan memiliki perbedaan. Nah, perbedaan mengenai ketertarikan terhadap suatu minuman itu menyebabkan beragamnya produk yang ditawarkan oleh tempat nongkrongnya. Nah, kenapa kami memilih kedai Teh Brontoseno menjadi subjek penelitian? Itu karena kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan penelitian sebagai salah satu kedai yang memiliki gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke ya, tapi terutama banyak sekali di daerah Jawa ya teman-teman. Nah, ini adapun tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Maka penelitian merupakan merupakan penelitian populasi atau bisa disebut penelitian sensus. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Jadi metode penelitian yang pertama kita menggunakan populasi dan sampel. Jadi siapa yang kita lakukan wawancara, siapa yang kita lakukan buat penelitian mengenai produk tersebut. Kemudian adalah yang kedua menggunakan prosedur pengambilan data. Nah, dalam pengambilan data itu ada beberapa teknik ya teman-teman, yaitu ada 3 teknik. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yaitu untuk memperoleh gambaran permasalahan dengan mengamati gejala atau fakta secara langsung, seperti memperoleh gambaran umum mengenai situasi dan kondisi perusahaan atau kedai, serta kondisi responden. Nah, kemudian yang kedua adalah angket atau daftar pernyataan, yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan secara faktual di lokasi objek penelitian, yaitu dengan menggunakan cara yang menyebarkan kuesioner kepada responden dengan daftar pertanyaan yang ada dan ditujukan kepada tiap orang yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku internet dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah metode Customer Satisfaction Index atau CSI. Nah, ini adalah metode pengukuran kepuasan konsumen yang populer dan banyak digunakan oleh perusahaan besar, yaitu bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan dua produk atau lebih, kemudian bisa melihat perkembangan dan tingkat kepuasan konsumen mengenai sebuah produk dari waktu ke waktu. Nah, ukurannya dalam penelitian ini ada beberapa ukuran ya, beberapa tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dinyatakan dalam skala ya teman-teman, yaitu skala 1 sampai 5. Untuk skala 0,00 sampai 0,19 itu sangat tidak puas, kemudian 0,20 sampai 0,39 itu kurang puas, 0,40 sampai 59 itu cukup puas, 60 sampai 79 itu puas, dan 0,8 sampai 1 itu adalah sangat puas, yaitu nilai 5. Nah, nilai 5 ini merupakan nilai maksimum yang digunakan pada skala pengukuran. Nilai maksimum CSI adalah 100%, nilai CS 50% atau lebih rendah menandakan kinerja pelayanan yang kurang baik. Nilai CSI 80 atau lebih tinggi dari 80, bisa 81, 82 sampai 100 itu mengindikasikan pengguna merasa puas terhadap kinerja pelayanan dari kedai Teh Brontoseno ini. Kemudian adalah metode penelitian selanjutnya adalah IPA, yaitu Important Performance Analysis, yaitu metode ini merupakan hasil pengumpulan data yang sebelum-sebelumnya itu dianalisis menggunakan IPA ini, yaitu teknik penerapan yang mudah untuk mengukur atribut dari tingkat kepentingan dan kinerja yang berguna untuk pengembangan program pemasaran yang efektif. Nah, teori penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut itu diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian skor masing-masing skala dengan jumlah responden yang memiliki pada skala Likert. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram teman-teman yang digunakan dalam IPA nantinya,
Yaitu yang pertama adalah kuadran 1 itu prioritas utama, yang kedua adalah pertahankan prestasi, yang ketiga kuadran 3 itu prioritas rendah, dan yang terakhir kuadran 4 itu berlebihan. Oke, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan ya, teman. Yang pertama adalah uji validitas. Nah, uji validitas ini bisa dilihat di kanan, yaitu dari hasil perhitungan data dengan menggunakan nilai R-tabel signifikansi sebesar 5% dengan pengisi kuesioner sebanyak 32 responden kemarin, untuk semua butir pertanyaan tentang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan di kedai teh Brontoseno itu dinyatakan valid karena korelasi R dihitung 0,69 melebihi R tabel, yaitu lebih dari 0, dan juga uji validitas dilakukan dengan melakukan sistem signifikansi ATSIC dan dinyatakan valid karena signifikansi 0,05 yaitu sekitar 0,01. Jadi bisa dilihat teman-teman mengenai uji validitas mengenai produk, rasa, kemasan, harga, rekomendasi itu melebihi. Nah, kemarin R tabel karena 32 responden itu R tabelnya adalah 0,349 dan R hitung dari setiap atribut itu melebihi dari R tabel. Nah, itu bisa disimpulkan uji validitas kali ini itu adalah valid ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas menurut Wiratna Sujarwani 2014 itu kuesioner itu dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alpha hitung itu 0,6 atau melebihi 0,6. Nah, kemarin pada saat penelitian nilai pada Cronbach alpha itu sekitar 0,81. Nah, itu kan lebih dari 0,6. Nah, ini bisa dinyatakan reliable ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah uji Customer Satisfaction Index atau CSI. Nah, mendapatkan hasil perhitungan CSI dengan menggunakan software Microsoft Excel, didapatkan hasil CSI sebesar 59,57%. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen itu terhadap produk teh Brontoseno termasuk dalam range penilaian 40 sampai 60%, yaitu yang mengartikan bahwa dalam kategori cukup puas. Nah, karena kan nilai 59,57% itu di antara 40 sampai 60%. Oke, next mengenai uji important proses analisis atau IPA ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat kuadran 1 itu terdapat kemasan ya, atribut kemasan. Nah, kuadran 1 itu berarti prioritas utama di mana pelanggan sebagai responden merasakan item tersebut itu sangat penting dan mempunyai harapan tinggi namun belum merasakan kinerja yang maksimal. Jadi pada kemasan ini adalah sangat penting ya, kemasan sangat penting dan punya harapan tinggi namun belum bisa merasakan kinerja maksimalnya. Kemudian yang kedua di kuadran 2 itu terdapat produk atau produk tehnya ya. Itu menunjukkan atribut pelayanan juga dianggap penting oleh pelanggan dan pelayanannya sudah dianggap baik. Jadi produknya itu juga dianggap lumayan baik. Kemudian yang ketiga, kuadran 3 itu terdapat rasa dan rekomendasi. Nah, dalam kuadran 3 itu menunjukkan beberapa atribut yang kurang penting. Jadi dan kurang memuaskan. Jadi pada penelitian kemarin itu rasa dan rekomendasi itu dianggap kurang penting. Jadi sehingga pengguna bersikap biasa-biasa saja. Kemudian yang terakhir yang kuadran 4 itu terdapat harga, yaitu faktor yang kurang penting namun pengguna sangat wajib karena harga dari teh Brontos ini sangat murah, teman-teman, sekitar mulai dari 2.000 yang cup kecil sampai 3.000 yang cup besar. Kemudian kita dapat simpulkan ya, dari penelitian kemarin mengisi kuesioner menggunakan 4 metode tadi, kita dapat menyimpulkan yaitu kepuasan konsumen pada kedai teh Brontoseno itu dapat dilihat dari nilai Customer Satisfaction Index atau CSI sebesar 59,57%. Kemudian nilai tersebut itu berada di antara 0,40 sampai 0,60, yang berarti konsumen itu merasa cukup puas atas pelayanan kedai teh Brontoseno. Kemudian berdasarkan IPA, atribut pada dimensi yang diliti termasuk dalam 4 kuadran pada dimensi tangible, yang terletak di kuadran 1 yaitu kemasan yang menarik, kemudian yang kedua produk yang baik, pada kuadran ketiga itu rasa teh Brontoseno dan rekomendasi minuman, kemudian yang keempat itu terdapat harga jual teh Brontoseno ini. Kemudian mungkin sedikit saran ya, teman-teman, penelitian di masa mendatang itu diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu yang berkaitan dengan pemasaran khususnya mengenai kepuasan konsumen pada teh dengan menambah periode penelitian serta jumlah sampel, mengganti objek penelitian pada teh tertentu, kemudian mengganti metode yang digunakan dan menambah dimensi penelitian lain, sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan Anda.